Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Anak-anak santri yang berbahagia, alhamdulillah pada malam ini, malam Kamis, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, pelajaran kita tasawuf, yaitu membaca Syarah Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Asy-Syarqawi. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita taufik, kekuatan untuk terus belajar sehingga kita paham dan dapat beramal lebih khusyuk, ya, lebih khudu', ya, lebih sempurna ibadahnya. Malam ini malam keempat jadinya kita membicarakan hikmah yang kedua, ya. Sudah 3 kali ya, belum selesai juga. Malam ini kita usahakan selesailah, ya, walau gimana pun kita usahakan selesai. Dan kita akan baca dulu, ya. Kita akan baca, ya Mat, ya, kita akan baca kemarin sudah kita baca separuh, ya, syarah dari separuh yang pertama, hikmah yang kedua, ya. Sekarang kita akan baca separuh yang kedua, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iradatukal asbaba ay at-tasabbuba wal iktisaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi ay bi an yassara laka al-quta min haitsu la tahtasibu wa ja'ala nafsaka mutma'innatan 'inda ta'adzurihi muta'alliqatan bi maulaha wa dumta 'ala al-istighali bi wadha'ifil ibadat inhitatun 'anil himmatil 'aliyah li iradatika ruju'a ilal khalqi ba'da ta'alluqi bil haqqi walau lam yakun illa mukhalatata abna'id dunya bima hum fihi lakana kafiyan fi dana'atil himmah. Boleh situ titik, ya, titik di situ. Fal wajibu 'ala saliki ayyam kusafi ma aqamahu al-haqqu fihi wa yarada bihi hatta yatawalla Allahu ikhrajahu minhu wa la yakhruju bi nafsihi wa iradatihi wa taswili syaitani fayaqa'u atau fayaqa'a, ya, fi bahril qati'ati wal iyadu billahi ta'ala. Titik, ya, habis. Itu sudah selesai syarah hikmah yang kedua.
Yang halaman 6 itu sudah hikmah berikutnya ya, hikmah yang ketiga ya. Kita lihat ya. Wa iradatuka, dan keinginanmu, al asbaba, kepada sebab-sebab. Maksudnya at-tasabbuba, kepada sebab akibat. Wal iktisaba, dan berusaha. Ma'a iqamatillahi iyyaka, padahal Allah sudah menetapkan untukmu, iyyaka, untukmu, fit tajridi, untuk kosong dari usaha, untuk tidak berusaha. Maksudnya bi an yassara lakal quta, bi an yassara lakal quta, dia Allah, maksudnya Allah memudahkan untukmu kebutuhan-kebutuhan. Min haitsu la tahtasibu, dari jalan yang tidak engkau duga-duga, yang tidak engkau sangka-sangka. Wa ja'ala nafsaka, dan dia Allah ya, dan dia menjadikan jiwamu mutmainnatan, tenang, nafsu mutmainnah ya, jiwamu, nafsumu mutmainnatan, tenang, inda ta'adzurihi, ketika tidak ada terpenuhi al-quta tadi. Al-quta apa tadi? Kebutuhan. Inda ta'adzurihi, ketika tidak terpenuhi kebutuhan. Muta'alliqatan, dalam keadaan bergantung. Jadi nafsu, jiwa itu, yang nafsu mutmainnah itu, ketika tidak mendapat kebutuhan, ketika tidak terpenuhi kebutuhan, muta'alliqatan, dia bergantung bimaulaha, kepada penguasanya, pelindungnya. Maula itu bisa penguasa, bisa pelindung, bisa penolong. Maksudnya kepada Allah ya. Bergantung kepada Allah. Wadumta, dan engkau kekal, tetap, alal istighali, sibuk. Engkau bisa dalam keadaan serba kekurangan itu pun engkau tetap bisa sibuk biwazaifil ibadat, melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Nah itu ya. Belum habis, Ustaz jelaskan dulu dari sampai situ ya. Wa iradatukal asbaba, keinginanmu untuk melakukan sebab, berarti untuk bekerja ya. Bekerja supaya dapat rezeki. Berusaha supaya ada penghasilan. Macam-macam usahanya. Bisa dagang, bisa buruh di pabrik, bisa kerja serabutan. Tahu kerja serabutan? Tak jelas apanya ya, pekerjaannya. Apa yang bisa kerjakan, namanya kerja serabutan ya. Apa peluang kerja, pokoknya dapat uang, namanya kerja serabutan. Menjadi guru tetap sehingga habis waktu untuk mengajar, menjadi dosen, menjadi supir, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dengan sebabnya akan datang rezeki, akan dapat rezeki. Paham ya? Jadi kata Ibnu Athaillah pada hikmah yang kedua ini, kalau ada orang ya
ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut supaya dia mendapatkan uang, padahal Allah sebenarnya sudah menetapkannya untuk tidak perlu lagi bekerja seperti itu, karena makomnya sudah naik. Dia sudah cukup dengan meningkatkan ibadahnya, melakukan ibadah, qiyamul lail, puasa pada siang hari, banyak berzikir, zikrullah, waktunya dihabiskan untuk berzikir. Allah sebetulnya sudah ada mengilhamkan kepada dia. Dalam tawajuhnya sudah ada isyarat-isyarat itu. Bahkan mursyidnya dalam tawajuhnya sudah datang mengarahkannya supaya jangan lagi sibuk bekerja, tapi sibuklah dengan ibadah, sibuklah dengan zikir. Lalu dia tanyakan kepada mursyid yang masih hidup, memang itu merupakan arahan. Dan dia perhatikan kehidupannya, memang sudah selalu macam-macam datang rezeki itu dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Tapi walaupun seperti itu, dia masih tetap mau kerja. Nah, ini juga tidak bagus ya. Ini tidak bagus. Karena Allah sudah mau menaikkan derajatnya, Allah sudah mau memberikan kecukupan kepadanya tanpa bersusah-susah bekerja keras secara fisik. Tapi dia justru meninggalkan arahan Allah, meninggalkan petunjuk yang sudah ia dapat melalui ilham, dan dia memilih untuk bekerja bersusah-susah mencari rezeki, sehingga dia biasa jadi supir, dia kerja di pabrik dia, atau membuka ladang dia, membuka sawah dia, dari pagi sampai petang mencangkul di sawah. Padahal Allah sudah mengarahkannya, nggak usah lagi melakukan hal seperti itu, karena umurnya pun mungkin sudah tua, umur sudah 65 tahun, ya, secara fisik sudah tak kuat lagi bekerja, ilmunya sudah lumayan, sudah lama puluhan tahun dia beramal ibadah, mengamalkan zikir, sudah lebih 30 tahun dia mengikuti tarikat, dan Allah pun sudah menunjukkan bahwa dia sudah layak untuk menghabiskan waktunya untuk berzikir, tapi dia memilih untuk bekerja yang seperti tadi. Kalau ini yang terjadi, maka itu adalah inhitatun anil himmatil aliyah. Itu artinya kemunduran dari cita-cita yang tinggi. Mundur itu, mundur, ya. Kita teruskan, coba lihat, perhatikan lagi ya. Apa tandanya bahwa Allah itu sudah menetapkannya agar dia habiskan waktunya berzikir, beribadah? Bi ayyassara lakal quta, Allah memudahkan bagimu untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan. Itu dulu Syekh, nah ini cerita ya, Syekh Hasim As-Sarwani itu, beliau kan
lama, lebih 20 tahun menjadi mursyid. Akhirnya di tahun-tahun terakhir dari kehidupannya itu, karomahnya itu sudah nampak banyak, banyak. Terpenuhilah kebutuhan. Tapi ada kadanya memang kosong, tidak ada. Allah pun menguji juga kan? Allah menguji juga. Datang salah seorang anaknya menyampaikan bahwa ada satu pekerjaan sudah selesai, perlu uang 20 juta. Enggak banyak kali sebetulnya 20 juta, tapi kalau tak ada banyak juga itu ya. Kalau sedang tak ada banyak juga itu 20 juta kan? Banyak juga itu. 20 juta ya sekitar itulah, lebih mungkin, tapi Ustaz tak ingat lagi pastinya. Datang kepada beliau, ayah, pekerjaan sudah selesai, tukang sudah siap kerjanya, tapi ini bil, tahu bil? Ya, biaya-biaya yang harus dibayar, termasuk untuk tukang. Iyalah, besok datang subuh, datang masuk. Itu dia baca Al-Quran, beliau baca Al-Quran malam itu. Pokoknya dia tiap beliau buka apa itu, duit itu dibuka mulai dari awal, Pak, dibacanya. Mungkin khatam agaknya satu malam ini. Duit, bukan lagi baca lagi, duit. Udah tangan. Itu enggak dihitungnya itu. Letaknya aja, datang besok subuh anaknya itu duitnya katanya. Dihitung pas, enggak kurang enggak lebih. Itu ya. Ada saatnya memang tidak ada Allah buat. Tapi kalau hamba itu makomnya memang sudah sampai ke situ, tak ada masalah bagi dia. Itu tadi, itu yang dibilangnya tadi, yang ditulis oleh Syekh As-Sarqawi tadi. Coba perhatikan ini. Wa ja'ala nafsaka mutmainnatan 'inda ta'azzurihi, dan Allah menjadikan jiwamu tenang, tidak kusut, tidak risau, tidak kalap ketika ada kebutuhan tapi belum ada uangnya, tenang, tak stres. Itu pertanda bahwa engkau, wahai hamba, memang sudah mestinya naik makommu. Bukan lagi kerja macam-macam itu, tapi mestinya engkau habiskan waktumu untuk beribadah. Jadi tandanya, wa ja'ala nafsaka mutmainnatan, dan Allah telah menjadikan nafsumu, jiwamu tenang ketika ta'azzurihi, tidak tercukupi kebutuhan tadi. Kenapa bisa tenang? Ya, muta'alliqatan bimaulaha, karena memang dia bergantung kepada Allah yang melindungi, yang menolong, yang membantunya. Sudah yakinnya itu nggak ada lagi ragu-ragu sedikit pun. Kita ini kan karena memang yakinnya itu masih rendah ya, iman masih rendah ya. Ya kita namanya santri, tak samalah dengan seorang mursyid yang sudah puluhan tahun jadi mursyid dan beliau seorang ulama ya, tidak sama. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dan disarah oleh Syekh As-Sarqawi. Dulu Abu Bakar As-Siddiq, beliau ketika Rasulullah mengumumkan kepada
seluruh kaum muslimin supaya berimpak, karena diperlukan biaya yang besar, dana biaya untuk perang. Perangnya ini mau melawan Romawi Timur, tentara Romawi Timur. Ingat itu ya. Jauh tempatnya dan kuat musuh yang akan dilawan. Lengkap persenjataan mereka. Maka diperlukan dana yang besar untuk biaya peperangan ini. Maka datang Utsman bin Affan, betul ya? Beliau menginfakkan sepertiga dari hartanya. Sepertiga itu banyak. Berapa? Ada baca, Pangeran? 1000 kuda perang. Kuda perang itu mahal itu. Kuda pacu, pernah lihat pacu kuda? Biasanya itu di negara-negara maju ya, di negara-negara kaya, di negara-negara Arab ada tuh ya, ada itu. Itu kuda pacu itu ada 1 miliar satu itu. Tahu salah 1 miliar kita buat harganya. Kuda perang itu. Tahu salah tinggi-tinggi kali. 300 juta aja lah. 300 juta mahal juga ya. Itu udah murah itu. Sekarang 300 juta harga kuda pacu untuk lomba pacu kuda itu murah kali itu. Mungkin cocoknya 500 juta satu. Beliau infakkan sebanyak 1000 kuda. Coba kalikan 500 juta, berapa duitnya tuh? Hah? 500 miliar ya? Iya kan? Iya betul kan? 500 miliar. Itu kami kabupaten siapa itu? Si Faisal itu, Kabupaten Padang Laos namanya. Enggak tahu Ustaz, apa sampai 500 miliar satu apa? Satu tahun anggaran apanya? APBD-nya. Anggaran pembangunan satu kabupaten itu. Itu baru kudanya. Baju besi 1000. Mahal apa enggak baju besi itu? Hah? Mahal itu. Baju besi itu mahal. 1000 pedang. Pedang bukan pedang main-main apa itu? Pedang berperang ini. Mahal apa enggak tuh? Mahal. 1000 pelana kudanya itu, tempat duduk itu. Agaknya triliunan itu ya. Kalau diuangkan sekarang ya, triliunan itu. Itu sepertiga dari hartanya diinfakkan. Datang Umar. Berapa diinfakkannya? Berapa diinfakkannya? Itu ada kan? Riwayat hidup Umar bin Khattab ada kan bukunya? Nggak dibaca? Separuh dari hartanya, tapi tak dijelaskan berapa separuh itu. Nampaknya mungkin masih lebih banyak lagi. Sepertiga harta Utsman itu masih lebih banyak, karena Utsman itu orang kaya. Ya, Utsman bin Affan itu orang kaya memang. Walaupun separuh tadi dari harta Umar, agaknya yang sepertiga harta Utsman itu masih lebih banyak. Datang Abu Bakar, tahu berapa diinfakkannya? Semua habis. Habis semua. Apakah ditegur Nabi? Apakah bilang Nabi, jangan. Itu untuk keluargamu. Apa dibilang seperti itu? Tidak, diambil Nabi aja. Diambil. Coba tanya Nabi. Tanya Rasulullah beliau, Abu Bakar istri. Abu Bakar, apa engkau tinggalkan untuk keluargamu? Untuk engkau dan keluargamu? Cukuplah Allah dan Rasulnya bagi kami. Itu jawabannya. Ya kan? Cukuplah Allah dan Rasulnya bagi kami. Habis semua itu. Bukan hanya uang di rekening. Semua yang bisa dijual-jual.
Ada ternak, jual. Apalagi? Ada, semua habis. Dan belum infakkan untuk kepentingan perang. Ini namanya orang yang sudah bergantung. Itu tadi ya. Wa ja'ala nafsaka mutmainnatan 'inda ta'azzuruhi muta'alliqatan bimaulaha. Dan Allah menjadikan nafsumu tenang ketika tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi, tenang. Kenapa? Dalam keadaan bergantung, karena bergantung kepada Allah Maulaha, penolongnya, pelindungnya. Dan walaupun engkau serba kekurangan, wadumta 'alal istighal biwadhaifil ibadat. Walaupun nanti kebutuhanmu tidak bisa engkau penuhi, tapi engkau bisa tetap sibuk melakukan ibadah, tugas-tugas ibadah. Itu artinya apa? Artinya memang makommu sudah naik. Ya, makommu sudah naik. Hai hamba Allah, sudah makom bukan lagi bekerja bersusah-susah. Rezekimu sudah akan terus mengalir min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak diduga-duga. Kalau sudah seperti itu, sudah berjalan bertahun-tahun sudah seperti itu, tak ada masalah, sudah dijalaninya 5 tahun, udah aman. Tiba-tiba kerja dia. Mana bapak itu? Kerja ke mana? Ke ladang. Loh, kan udah 5 tahun gak kerja. Tidak tahu kami sebabnya. Apa susah? Enggak. Semua anaknya malah sudah jadi semua. Anaknya semua tak ada lagi yang kuliah. Tak ada lagi apanya, belanjaannya. Tinggal dia berdua lagi dengan ibu itu. Ibu itu pun seleranya makan pun udah kurang. Umurnya sudah 65. Mana selera lagi makan kan? Enggak banyak lagi tuntutannya. Tuh, kok bisa balik kerja dia setelah 5 tahun dia sibuk dengan beramal ibadah? Enggak tahu kita. Itu apa namanya? Inhitotun anil himmatil aliyah. Kalau itu yang terjadi, itu namanya kemunduran dari cita-cita yang mulia. Kemunduran dari cita-cita yang tinggi. Nauzubillah. Jangan sampai kita macam itu ya. Iya kan? Kalau panjang umur kalian udah sampai 70 tahun, dari umur 60 sampai 70 itu udah banyak berzikir. Udah 70 tahun, udah tinggal sendiri pula itu. Hilang tawakalnya. Takut dia tak makan, ya. Jadi dia habis waktunya untuk bekerja, untuk mendapatkan 50.000 satu hari, ya. Dia tinggalkan berzikir yang selama ini Allah sudah jamin, Allah sudah penuhi kebutuhan pokoknya. Maka ini adalah apa namanya tadi? Apa? Mulki inhitatun anil himmatil aliyah. Apa artinya itu? Kemunduran dari cita-cita yang tinggi. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Baik, kita teruskan ya. Kenapa disebutkan itu inhitatun anil himmatil aliyah? Li iradatika ruju'a ilal khalqi. Karena keinginanmu untuk kembali kepada makhluk. Kau mau bergantung kepada makhluk. Kan bergantung kepada makhluk itu. Orang punya pabrik, kita pergi kerja di situ. Supaya apa? Supaya dapat satu hari 100.000. Itu namanya apa? Bergantung kepada makhluk. Padahal mestinya engkau tidak lagi perlu bergantung kepada makhluk. Makommu sudah mestinya bergantung hanya kepada Allah. Makanya disebut kemunduran. Li iradatika ruju'a ilal khalqi ba'da ta'alluqi bil haqq. Sesudah sebelumnya engkau bergantung kepada Allah yang maha hak, yang maha benar. Al-haq. Sudah 10 tahun engkau bergantung kepada Allah yang maha al-haq.
Kok kini dengan setelah masuk usia 70 tahun, kau pergi bergantung kepada makhluk, pergi menjadi buruh. Nah, itu namanya kemunduran, ya. Walau lam yakun illa mukhalatata abna'i dunya bima hum fihi, kalaulah tidak ada ia kecuali bercampur, bergabung bersama dengan anak-anak dunia pada apa-apa yang mereka padanya, lakana kafian pidanaatil himma, maka dia tentu akan mencukupi sekurang-kurangnya standar minimal, ya. Tidak mungkin dibiarkan Allah, ya. Kalau hamba yang sudah menekuni ibadah tadi, dia tetap beribadah, menghabiskan waktunya untuk beribadah, karena memang sudah seperti itu ilham dari Allah, sudah seperti itu ada isyarat dari Allah. Kalaulah dia terus melakukannya, tentu Allah akan mencukupinya. Minimal, standar minimal. Standar minimal itu berarti kebutuhan pokok terpenuhi. Ya, kita teruskan, ya. Fal wajibu 'ala saliki, maka yang wajib bagi orang yang sedang suluk ini orang yang sedang menempuh perjalanan untuk mendapatkan ridho Allah, ya, untuk sampai kepada Allah, ayyam kusa fima aqamahul haqqu fihi, tetap ia, ya, bahwa ia tetap pada posisi yang Allah yang Maha Al-Haq menetapkannya padanya. Jadi kalau kata Allah dia masih harus bekerja, ya bekerja. Kalau kata Allah jangan lagi bekerja, habiskan waktu untuk beribadah, ya beribadah. Karena itu sudah ada ilham. Jadi mestinya kita sebagai salik harus perhatikan apa yang harus kita buat, sudah sampai mana makom kita, ada isyarat-isyarat, ada ilham dari Allah, kita tanya kepada guru kita, kepada mursyid kita. Kalau sudah dijelaskan guru, kamu harus terus bekerja untuk mencari rezeki, jangan hanya beramal ibadah, ya itulah kita lakukan dulu seperti itu. Tapi nanti ketika ada isyarat, ada ilham, kamu jangan lagi habiskan waktumu untuk bekerja mencari rezeki, tapi habiskanlah waktumu untuk berzikir, beribadah, mendekat kepada Allah, ya kita ikuti. Nah, itu yang dibilangin, ya. Fal wajibu 'ala saliki, maka yang wajib bagi orang yang suluk, orang yang menempuh perjalanan untuk sampai kepada Allah adalah ayyam kusafi ma aqamahul haqqu fihi, bahwa ia tetap pada posisi atau pada keadaan yang Allah sudah dudukkan ia, tempatkan ia fihi, pada posisi itu, pada makom itu, pada tingkatan itu. Wa yarda bihi, dan dia ridho dengan posisi yang sedemikian, dia ridho dengan kedudukan yang sedemikian. Kalau harus bekerja lagi untuk mencari nafkah, dia ridho bekerja mencari nafkah. Wa yarda bihi hatta yatawallallahu ikhrajahu minhu, sehingga Allah sendiri yang mengeluarkannya daripada tingkatan itu untuk naik misalnya ke tingkatan yang lebih tinggi.
Allah sendiri yang mengeluarkannya, artinya yang memberikan arahan kepadanya. Wala yakhruju binafsihi, dan janganlah dia keluar dari keadaan itu dengan keinginannya sendiri, binafsihi, dengan keinginannya sendiri, dengan nafsunya ya, dengan keinginan nafsunya sendiri, wa iradatihi, dan kemauannya, wa taswili syaitan, apalagi kalau sempat karena dorongan setan. Nauzubillah ya. Wa taswili syaitan. Kalau ini yang dilakukannya, kalau dia pindah dari posisi itu karena kemauan hawa nafsunya, karena kehendaknya, atau karena dorongan setan, fayaqa'a fi bahril qati'ah, maka dia terjerumus ya, akan terjerumus pada lautan yang mematikan ya. Qati'ah itu memutuskan ya, pada lautan yang menenggelamkan, memutuskan, wal iyadu billah, dan atau wal iyaza boleh juga ya, kita berlindung kepada Allah daripada yang demikian. Artinya apa? Kita berlindung kepada Allah daripada tidak mengikuti apa yang Allah arahkan. Kalau Allah arahkan, kita harus bekerja mengikuti sebab, mengikuti syariah, maka kita ikuti itu. Jangan sampai kita langgar itu ya. Jangan sampai kita at-tajrid, atau kalau sudah Allah inginkan kita naik kelas sehingga tidak lagi mengikuti sebab, tapi kita sibuk dengan beribadah, dengan berzikir, kita ikuti pula itu ya. Kita berlindung daripada melawan kehendak, arahan, bimbingan, ilham yang Allah berikan kepada kita. Itu saja ya. Alhamdulillah, malam ini telah selesai kita bicarakan 4 malam ya. Luar biasa ya. 4 malam kita membicarakan hikmah yang kedua ini ya. Nah, jadi Ustaz minta kepada kita semua ya, santri semuanya, hikmah pertama, hikmah kedua tetap murojaah ya. Besok insyaallah kita malam Kamis akan datang, akan kita lanjutkan dengan hikmah yang ketiga ya. Tapi sebelum itu nanti akan Ustaz suruh supaya dibacakan hikmah pertama dan hikmah kedua. Maka murojaah ya. Murojaah. Ya Mulki ya. Di murojaah. Jangan besok tak bisa apa aja membacakannya ya. Membacakan tanpa melihat kitab ya. Baik. Silakan Ahmad baca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وفهم الأنبياء وإلهام الملائكة المقربين بكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Kita tutup dengan tasbih kafarah majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.